Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang terdiri dari Deva Bayu Alamsa dan Raka Putra Irianto. Saya akan mempresentasikan struktur data tentang program Q. Oke, selanjutnya pengertian dari Q. Q atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada satu ujung, disebut dengan sisi belakang atau tail atau reel, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain, disebut dengan sisi depan atau head atau front. Antrian menggunakan prinsip pertama, masuk pertama keluar, first in first out, atau disebut FIFO. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mobil-mobil yang mengantri di gerbang tol untuk membeli karcis tol, orang-orang yang mengantri di loket untuk membeli karcis film juga membentuk antrian. Elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya. DQ adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, sehingga membentukkan variabel head dan tail. Dan selanjutnya, program Q. Sebuah Q di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tipe bentukan baru. Di dalam bahasa C, biasa disebut struct. Sebuah struktur data dari sebuah Q setidaknya harus mengandung 2-3 variabel, yakni variabel head yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang antrian dan array data dari yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam Q. Oke, kita akan lanjut ke programnya, program codingannya. Nah, di sini kita mendefinisikan Q dulu. Q, lalu kita mendefinisikannya dengan S. Nah, return S ini untuk memanggil ulang S. Dan untuk definisi kita menggunakan definisi Q. Nah, kalau di Q ketika kita menambahkan data, tentu kita harus mengambil data. Kalau misalkan data itu ada di tengah-tengah, kita harus mengambil data yang paling atas. Jadi di sini akan menguranginya dengan kita menggunakan dfdq. Ini untuk mengurangi datanya. Dan di sini kita menggunakan pop. Pop itu untuk mengambil data di Q-nya. Dan defror data yang berada di belakang, dan defront untuk data yang di depan. Dan sedangkan untuk data yang kosong kita definisikan dengan def is empty. Nah, selanjutnya kita definisikan dulu nomor 2. Contoh nomor 2, dan untuk S yang tadi sama dengan Q. Nah, di sini kita menggunakan while true ya. While true. Dan kita pakai while. Kita ingin membuat agar user ini jumlahnya yang dalam data antrian. Nah, di sini contoh kita membuat variabel banyak. In, masukkan banyak pengunjung secara keseluruhan. Nah, di sini kita menggunakan for in range. Contohnya for j in range dari banyak variabel yang diinput oleh user yang tadi. Dan orang dengan input untuk masukkan nama pengunjung ke yang masuk di antrian. Nah, di sini kita menggunakan ini ya. Ini akan mengurut dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan NQ S orang, dan selanjutnya kita S reverse untuk menghapus.
menghapus dan print data nama seluruh pengunjung adalah data yang dimasukkan yang tadi itu kan nempel di sini data nama seluruh pengunjung yang tadi diinput. Nah, habis itu S reverse O sama dengan input masukkan nama pengunjung yang dicari. Nah, masukkan nama pengunjung yang dicari, jika ditemukan sama dengan T, hitung sama dengan 0. Hitungnya dari 0 ya, dari berurut dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di sini jika ditemukan T, if O sama dengan front S, print jika datanya ditemukan. Di sini kita akan menampilkan congrats pengunjung sudah ditemukan. Membuat print itu berada yang berapa nanti menampil di sini dari data nama seluruh pengunjung. Terus dengan looping ada berapa kali? Misalnya 0, dia akan menampil 0. Hitung dari -1 tambah 1 dikali. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti dilanjutkan oleh rekan saya, Olama Deva. Deva dilanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan program QQ yang tadi yang telah disampaikan oleh Raka. Tadi Raka sudah membuat jika ditemukan. Jika kalau tidak ditemukan, elif tidak sama dengan front S, jadi maksudnya tidak dalam S. S-nya di reverse lagi, lalu kita print looping berapa kali, S-nya di reverse lagi, terus jangan lupa dikasih hitung plus sama dengan 1 agar dia berurut, jadi kayak 1, kedua, ketiga, dan keempat kayak gitu. Kalau misalnya nggak dikasih plus sama dengan 1, nanti akan menjadi 1 terus sampai seterusnya gitu. Terus kita kasih if lagi, hitung lebih besar daripada len S. Nanti yang akan dikeluarkan adalah yang akan ditampilkan, maaf, nama yang dimaksud tidak ada. Terus kita print lagi, silakan tambahkan nama jika ingin memesan dengan ketik yes atau no di bawah ini. Nah, terus kita mau buat si user ini mau melanjutkan atau tidak. Jadi kita bikin variabel lagi, K sama dengan input, apakah masih ada yang bisa dibantu? Tinggal pilih ketik yes atau no. Misalnya dia yes, maka dia akan mengeprint else, print ketik nama yang akan memesan lagi. Tapi misalnya tidak, dia akan langsung ke muncul tulisan thank you ini. Jadi kita langsung masuk aja ke tes programnya. Ya, kita akan mengetes program yang tadi QQ. Nah, tampilannya seperti ini. Masukkan banyak pengunjung secara keseluruhan, misalnya 2. Masukkan nama pengunjung ke 1 yang masuk di dalam antrian, misalnya Deva. Masukkan nama pengunjung kedua, misalnya Raka. Data nama seluruh pengunjung adalah Deva dan Raka. Lalu akan diminta lagi masukkan nama pengunjung yang dicari. Nah, jadi mana dulu nih yang mau dicari gitu loh. Misalnya Raka. Enter. Nah, dia akan muncul tulisan congrats, pengunjung sudah ditemukan. Pengunjung berada pada antrian yang kedua dari data nama seluruh pengunjung dengan looping 1 kali. Apakah masih ada yang bisa dibantu? Jika kita ketik yes, maka dia akan
mengulang lagi. Jika kita ketik no, programnya selesai. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.